Kenapa mesin learning diperlukan? Atau kenapa manusia menciptakan mesin learning? Atau kenapa mesin learning ada sekarang ini? Untuk menjawab ini, pertama akan saya berikan ilustrasi seperti ini. Jika gambar ini ditampilkan, maka dengan mudah saya atau kalian bisa menyebutkan nama-nama hewan ini. Contohnya gambar ini. Kemudian saya tampilkan gambar ini, gambar berikutnya, dan gambar berikutnya. Walaupun bentuknya agak berbeda gitu ya, kemudian warnanya juga berbeda. Gambar yang pertama itu warna putih dan hitam, gambar kedua itu warna coklat, gambar yang terakhir itu warna merah muda. Posenya juga berbeda-beda, tapi dengan mudah kita bisa menebak bahwa itu adalah kucing gitu ya. Nah, kita juga bisa menebaknya dengan mudah, dengan cepat, karena memang datanya atau gambarnya itu hanya 5. Kemudian bagaimana jika saya atau kalian itu diberikan ribuan gambar hewan, kemudian disuruh untuk menyebut nama-nama hewan di gambar tersebut? Contohnya seperti ini. Nah, kalau ditanya apakah bisa? Gampang, karena kita sudah mengenal hewan-hewan tersebut, tinggal kita cek satu persatu, kemudian kita sebutkan namanya atau kita tulis namanya. Kira-kira berapa lama? Tergantung jumlahnya. Karena tadi di jumlahnya ribuan, artinya otomatis mungkin kita perlu 1000 dikali, misalnya untuk satu gambar kita perlu waktu 1 detik atau 2 detik. Artinya kita perlu 1000 sampai 2000 detik. Nah, itu dihitung sendiri kira-kira berapa lama. Kemudian apakah melelahkan? Melelahkan. Itu akan berbanding lurus dengan jumlah gambar yang diberikan. Contoh yang lain, berita. Nah, kalau disuruh tolong kelompokkan berita-berita berikut ini, atau disebutkan kategorinya ini berita apa. Dengan mudah, kalau misalnya berita yang satu ini, dengan mudah kita bisa menyebutkan bahwa ini kategorinya adalah olahraga. Kemudian berita selanjutnya, kita dengan mudah juga kita bisa menebak mungkin ini kira-kira berita tentang pendidikan kategorinya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah berita kuliner misalnya. Nah, dengan cepat, mudah kita bisa menebaknya, karena cuma diberikan 3 saja. Bagaimana sekarang kita bayangkan jika berita tadi berjumlah ratusan ribu atau jutaan. Kemudian kalian diminta untuk memilah menjadi kategori-kategori sesuai dengan isi berita tersebut. Dikumpulkan sesuai kategorinya. Nah, apakah bisa? Jawabannya pasti bisa. Berapa lama? Kalau jumlahnya jutaan, mungkin akan lama. Apalagi ini berita, berbeda dengan gambar. Kita harus baca dulu, kemudian baru kita tentukan. Mungkin kita perlu 1 menit misalnya, atau setengah menit untuk 1 dokumen. Artinya kalau ada jutaan, dikalikan saja 1.000.000 dikali misalnya setengah menit. Dan itu pasti akan melelahkan. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan perbedaan antara manusia dengan komputer dalam bekerja. Kalau manusia saat bekerja, dia perlu istirahat dan makan. Tapi manusia punya kelebihan, bahwa manusia bisa mencari solusi dan belajar. Berbeda dengan komputer, dia tidak bisa mencari solusi dan belajar. Tapi kalau disuruh melakukan komputasi dan logika, dia bisa. Tapi itu bisa karena kita memberikan perintah dalam bentuk program. Nah, kelebihan komputer, dia tidak lelah dan tidak perlu makan, cukup makan listrik saja misalnya. Kemudian dia bisa melakukan pekerjaan itu dengan cepat dan bisa melakukan multitasking. Artinya misalnya kita bandingkan komputer disuruh melakukan kategori dokumen,
Kalau tadi kita perlu setengah menit, mungkin komputer cuma perlu seperberapa detik gitu ya, sangat cepat gitu ya. Tapi tetap komputer itu adalah benda yang tidak pintar gitu ya. Jadi dia pintar kalau sudah disuruh oleh manusia dalam bentuk program. Nah, karena itulah komputer itu bisa dimanfaatkan untuk mengganti kerja manusia untuk melakukan sesuatu dengan cepat dan teliti yang berlanjut dalam waktu yang lama. Nah, artinya manusia harus mencari cara agar komputer bisa sepintar manusia. Oleh karena itulah manusia menciptakan machine learning agar komputer juga bisa belajar. Nah, ini adalah alasan kenapa machine learning diperlukan atau dibuat oleh manusia.